Seorang muslim yang taat, dia mau menjalankan sunnah Rasul, dia pun harus mencari untuk menghidupi istrinya. Dia harus mencari untuk menghidupi anaknya nanti, paling tidak istrinya. Kalau dia sudah mencari, insya Allah lillahi ta'ala, pasti Allah akan memberikan jawaban. Iya. Tapi harus ikhtiar dulu. Tapi harus ikhtiar, itu kuncinya. Harus ikhtiar. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Ibu Sukaisih ya Allah, amin. Coba saya mau nanya, di sini ada yang masih jomblo? Sebentar, kalau nenek-nenek hitungannya bukan jomblo ya. Jomblo janda. Yang belum pernah menikah ada enggak? Maaf. Ada, oh iya masih muda. Yang bapak-bapak ada, remaja masih jomblo ada? Oh itu mah udah bangkotan semua kan. Ini kita ngomongin tentang jodoh dan menikah. Wih seru ya. Ada pantun dulu mau nggak? Kambing disembelih untuk akikah. Jangan lupa sediakan acar untuk tamu. Wahai manusia jangan takut untuk menikah. Karena Allah akan mudahkan rezekimu. Boleh tepuk tangan. Dalam Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Kadang-kadang itu Ustaz, orang takut menikah apalagi laki-laki ya. Aduh belum siap, aduh rezekinya merasa belum cukup. Boro-boro berumah tangga, mikirnya resepsi aja bagaimana. Padahal yang penting adalah setelah menikahnya Ustaz ya. Iya. Ini tema kita adalah menikahlah, Allah akan mudahkan rezekimu. Amin. Janji Allah seperti itu. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kita adalah menikahlah, Allah akan memudahkan rezekimu. Memang sebenarnya rezeki itu memang sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mau berikhtiar. Semua termasuk menikah itu akan disiapkan karena apa? Karena itu salah satu sunnah Rasul. Jadi bagi seorang laki-laki nggak usah takut walaupun modalnya sedikit kan itu. Kan nggak apa namanya? Banyak juga wanita yang sebenarnya nggak perlu resepsi dalam menikah juga mau. Iya. Yang penting halal dan sah. Yang penting halal dan sah. Karena itu juga sudah menjadi trending topik saat ini. Jadi laki-laki pun mau menikah tanpa resepsi. Nikah siri maksudnya. Secara hukum agama boleh-boleh aja. Iya. Tapi kekuatan hukum secara legalnya kadang-kadang jadi lemah, kaum perempuannya kasihan Ustaz ya. Kasihan karena laki-lakinya masih punya istri. Makanya dia juga milih ngeyem itu istrinya. Itu juga nggak usah rame-rame ya, takut ketahuan masalahnya. Jadi intinya adalah menikah ini Allah akan memberikan rezeki bagi orang-orang yang meyakini Allah Ta'ala. Ya, yang meyakini Allah Ta'ala akan diberikan rezeki. Nah, bagi kita sebagai seorang muslim harus kita ketahui kalau kita menjalankan sunnah dari Rasul, salah satunya anak menikah, ya nggak usah takut. Yang penting jelas ikhtiarnya jelas ada. Karena kalau menikah maunya nganggur, maunya ini, nyenengin nafsu aja, ya nggak bisa kita seperti itu. Ya, karena sudah harus istilahnya. Harus ada ikhtiar. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Jadi jelas silahkan setelah kita tunaikan sholat maka berteruh ke muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Jadi setelah pun kita itu sholat disuruh untuk berikhtiar. Sama seperti pada waktu kita menikah, kalau kita ingat pada Allah Ta'ala, sholat itu tidak akan putus.
Nah kalau sudah sholat kita tidak akan putus, semua orang yang sholat diminta oleh Allah Ta'ala atau dianjurkan oleh Allah Ta'ala atau bagi kita muslim, wajib bagi kita yang muslim itu mencari rezeki Allah. Jadi sudah wajib. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang malas-malasan hanya cuma nanti rezeki Allah itu datang, burung aja juga dikasih rezeki sama Allah Ta'ala. Jangan berpikir seperti itu. Burung pun dia ikhtiar. Kalau dia hanya di kandangnya ada mati dia nanti lama-lama. Tetap dia mencari. Dia tetap mencari seperti itu. Jadi jangan berpikiran kita seperti burung. Maksudnya kita hanya berpikiran burung pun disediakan. Cacing dalam tanah disediakan. Iya, semuanya disediakan. Tetapi tetap mencari, tetap mencari. Seorang muslim yang taat, dia mau menjalankan sunnah Rasul, dia pun harus mencari untuk menghidupi istrinya. Dia harus mencari untuk menghidupi anaknya nanti. Paling tidak istrinya. Kalau dia sudah mencari, insya Allah lillahi ta'ala, pasti Allah akan memberikan jawaban. Iya. Tapi harus ikhtiar dulu. Tapi harus ikhtiar, itu kuncinya. Harus ikhtiar. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratih dari Bandung. Ratih dari Bandung Ya. ya. Umur saya 24 tahun. 24 tahun. Sudah menikah atau belum? Udah. Wah, alhamdulillah. Udah punya anak, Kak Irwan. Sudah punya anak Iya. juga. Kenapa Teh Ratih? Sering sesak nafas. Tuh ini juga Kak Irwan. Sekarang tiba-tiba sesak. Iya, Dari tiba-tiba tadi? sesak. Udah sesak yang parah itu 2 minggu ke belakang. Iya. Terus sering mimpi didatengin ular. Ular? Iya. Dari kapan itu mimpinya? 2 minggu ke belakang. Jadi semuanya terjadinya 2 minggu ke belakang, Iya. parah-parahnya. Iya, parah-parahnya. Sesaknya iya, mimpi, Iya. ular gede gitu datang. Iya, datang gede gitu. Ngapain tuh? Dikejar-kejar. Dikejar-kejar? Iya. Di mimpinya? Iya, di mimpinya. Hampir setiap hari mimpi Iya, gitu? hampir setiap hari. Oh ya? Iya. Terus katanya, kata orang pinter. Kan ke Oh, orang pinter orang dulu. pinter. Ya Allah. Iya kan nggak sengaja Kak Irfan ke itu dulu apa, kan mau dipijit. Kirain teh. Ini gak apa-apa. Kirain teh masuk angin. Dipijit sama Pak Raji. Ya dukun Paraji itu beranak. dukun beranak, ya. Katanya ada orang yang iseng katanya, Katanya, gitu. Iya, tapi katanya wallahu alam nggak mau jadi fitnah gitu. Makanya mau diobatin sama Ustadz Nah sebentar, jadi orang pinternya tuh si Paraji itu. Iya. Paraji itu ibu-ibu atau bapak-bapak sih? Ibu-ibu. Oh ibu, nah mana bapak Paraji. Oh gitu. Iya. Terus katanya ada yang Iseng katanya. iseng kata Paraji itu. Iya. Sebelum 2 minggu ke belakang gak pernah? Enggak, normal aja. Hmm. Tapi kalau sering sih kesurupan dari kecil. Terus kalau Dulu? ya dulu. Terus kalau ada yang mau meninggal, mau saudara, pasti aja nggak tenang 2 atau 3 hari, Hah? nggak bisa tidur gitu. Jadi resah. Iya 2 resah. hari kemudian ada yang meninggal. Orang-orang terdekat tuh. Iya, 2 minggu ke belakang juga. Saya tuh pikirannya gelisah, nggak ada gairah hidup. Jadi pikirannya gini, sekarang mati, sekarang mati, sekarang mati gitu. Kata siapa itu? Di pikiran? Iya, di hati sendiri. Oke. Kejadian tadi kayak resah sebelum ada orang meninggal itu sudah berapa kali itu? Udah dari lama. Ya udah berapa? Dari SMP Udah banyak orang. banyak. Nenek, buyut, kakek, selalu kayak gitu. Sekarang lagi enggak Enggak apa, gundah. lagi gundah. Gundah. Deg-degan. Alasnya ada yang mau tuh. Tapi Pak Ustadz Khairfan kemarin juga ke dokter dulu, kata dokter udah nggak ada seseknya, nggak ada penyakit apa-apa, dikasih obat juga udah nggak ada. Gitu. Tapi sesek. Iya. Oke, yang sekarang dirasakan adalah seseknya iya. Sesek. Sama Terus gusar. Di sini nih. Kenapa di situ kenapa? Cepet banget gitu, Naona? detaknya gitu cepet banget. Kalau sesek kan di sini, Iya. ini di sininya. Eh, Nggak kelihatan. iya. Takutnya ketusuk bros. Ya udah, datang sini bareng siapa Teh Ratih? Sama suami, sama orang tua juga. Sama suami aja dulu ya. Ya. Mana suaminya, dampingi yuk. Sini. Ih masih budak oge gening suaminya. Ini tentang. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idham. Idham. Iya. Idham usia berapa kamu? 23. 23 Iya. dengan 24. Wih, ini mah resep ya ninggalinya itu ya. Ya udah.
Ustadz sudah disampaikan tadi. Jadi suka sesak. Jadi maaf sebelum ke Ustadz, maaf. 2 minggu yang lalu pas sesak itu ada kejadian apa tiba-tiba kamu merasa sesak? Nah, lagi makan, pulang dari kolam renang. Lagi makan lupa Enggak, minum. enggak, Oh, enggak. itu mah sesak. Pulang dari kolam renang. Kolam renangnya teh baru. Hmm. Nah, pas pulang dari kolam renang udah makan, dari ujung kaki kayak ada yang maju gitu, dingin semuanya, dingin ke semua Selesai badan. berenang di kolam renang Iya, baru. enggak berenang, ngantar anak gitu. Ngantar anak berenang di kolam Kolam renang renang umum. baru. Iya, umum. Baru, terus udah gitu pas pulang. Iya, dari ujung kaki sampai ujung kepala dingin. Nah, dari situ Rrrr, iya, gitu. dingin kayak gitu. Cepet. Iya, cepet. Terus mulai mimpi ular-ular kayak gitu. Dari situ Iya. awalnya. Oke. Mas Idhamnya tidak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada Ustaz. apa-apa. Ya udah. Silakan Ustaz. Ini suka sesek. Udah gitu resah. Ya itu ada, insya Allah itu ada ilmu dari orang tua, ada kemudian juga ada jin yang masuk ke tubuh Mbak Ratih. Mbak, siapa namanya? Ratih ya? Ratih. Mbak Ratih, jadi dia memang masuk sudah. Jadi yang kali yang dekat di kolam renang itu kali ya, Bisa ya Ustaz seperti itu? bisa dia kerajaan. Jadi tempat-tempat baru atau tempat-tempat sepi atau dulunya tempat itu tidak terjamah, tiba-tiba jadi banyak orang itu bisa terganggu dan ikut numpang ke yang datang itu? Mereka masuk karena tertarik atau menyerang ilmu yang di dalam tubuhnya Mbak Ratih. Jadi seseorang yang punya ilmu, dia rentan untuk diserang oleh kerajaan jin. Sangat rentan sekali. Oke. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika sakitnya Mbak Ratih disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Ratih, ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Mbak Ratih, ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa Mbak Ratih, ya Allah, amin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Ratih banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Ratih, ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni dosa-dosa orang tua sebelum Mbak Ratih yang memasukkan ilmu musyrik ke dalam tubuh Mbak Ratih, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Ratih, ya Allah, amin. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Ratih, ya Allah, amin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Ratih banyak sekali ilmu sihir, teluh dan santet, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Ratih, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Ratih, ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu agar Engkau kembalikan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet pada orang yang berbuat zalim pada Mbak Ratih, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet dari dalam tubuhnya Mbak Ratih, ya Allah, amin. Dan Engkau kembalikan pada orang berbuat zalim pada Mbak Ratih, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalam tubuh Mbak Ratih banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang masuk ke dalam tubuh Mbak Ratih dan menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mbak Ratih, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah agar Engkau ampuni kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mbak Ratih, ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mbak Ratih, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mbak Ratih, ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah jika di dalam tubuh Mbak Ratih banyak sekali ilmu-ilmu dan pengobatan musyrik, ya Allah, aku mohon padamu ampuni dosa musyrik Mbak Ratih, ya Allah, yang mengizinkan ilmu-ilmu musyrik masuk ke dalam tubuhnya, ya Allah. Ampuni dosa musyrik Mbak Ratih, ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dan juga pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Ratih, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu musyrik dan pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Ratih, ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, kumohon padamu akan kau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Ratih, ya Allah, amin. Ya Allah, kumohon kepadamu agar kau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Ratih, ya Allah, amin. Ya Allah, kumohon kepadamu agar engkau keluarkan amalan-amalan tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW dari tubuh Mbak Ratih, ya Allah, amin. Ya Allah, kumohon padamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu musyrik dan pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Mbak Ratih, ya Allah, amin. Ya, aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mbak Ratih, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mbak Ratih, ya Allah, amin. Atas kuasamu, ya Allah, seluruh kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmunya Mbak Ratih, aku mohon agar engkau keluarkan, ya Allah, amin. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Ratih, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Ratih bisa meningkatkan iman ketakwaan Mbak Ratih kepadamu, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Kayaknya ke kiri aja deh. So nakutin orang saya aja pernah. Oke. Kalau setiap pagi nonton acara si Roman Kolbu ya saya ikut beraksi aja di rumah. Bereaksi, Iya. bukan beraksi. Bereaksi. 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 Reaksi. Bereaksi. Reaksinya gimana kok di rumah? Ya tangan sama kanan itu ya tangan dan kaki gerak semua. Terus di sini panas, Oke. mual gitu. Oke. Gitu. Sekarang yang dirasakan apa? Lagi gatal kah? Sakit aja sekarang Sakit. berdiri juga ini. Sekarang kaki lagi sakit. Iya. Gatal Gatal juga. di muka. Iya. Oke, ada lagi yang dirasa sekarang? Sekarang ini agak ini sakit banget berdiri juga. Oh iya udah. Ini Tapi masih kuat ya? kuat Udah. insya Allah. Doakan aja dulu Ustaz, ini kakinya sudah nggak kuat katanya. Kakinya nggak kuat. Iya. Itu memang ada kerajaan jin yang nyerang ibu siapa namanya? Bu Sukaisi. Bu Sukaisih, itu kerajaan jin itu juga nakal juga. Ngapain sih dia nyerang-nyerang ilmunya Ibu Sukaisih? Nah, kan bener. Nah, kerajaan jin kok nyerang Ibu Sukaisih? Nah, belum dimulai. Ya. Ada masih waktu istirahat sudah mulai. Itu ada kerajaan jin nyerang Ibu Sukaisih dari kaki ke atas. Karena Ibu Sukaisih kayaknya ada ilmu satu, itu ilmu untuk perlindungan atau keselamatan. Yang kedua itu kayaknya ada bacaan-bacaan. Iya. Iya Ibu Sukaisih. Sadar? Masih sadar sekarang? Masih sadar. Sering baca bacaan yang dikatakan kalau di pengajian itu suruh baca ini biar begini gitu. Oh, itu enggak ada yang nyantet, itu hanya ilmu kerajaan jin tertarik dengan ilmunya Ibu Sukaisi. Hah? Elvi Sukaisi. Oh, Sukaisih ya. Ya makanya tadi kita cerita kalau orang punya ilmu dari bacaan-bacaan itu resikonya seperti ini. Jadi ada kerajaan jin yang menyerang istilahnya. Nah, yang ilmunya Ibu Sukaisih inilah yang gatal itu. Jadi ilmunya ketakutan ceritanya. Makanya kalau yang jin yang dari kaki ini menyerang, gatal itu muncul. Tapi kalau itu hilang, dia nggak nyerang lagi, gatal itu hilang. Jadi seperti itu. Jadi ilmunya yang katanya siapa itu ngelindungin, sebenarnya juga nggak bisa ngelindungin. Karena itu ilmunya insya Allah kalau saya nggak salah itu ulat. Yang untuk perlindungan itu ulat itu. Nah kenapa ulat? Nah kan tadi bilang gatal, jadi saya bilang ulat aja ya. Belum mulai Bu. Ya sudah. Ini sudah menyerah gimana ini.
Ya doain lah Ustaz. Hah? Doain aja. Aduh, nggak ada perlawanan, nggak asik. Tuh, tuh. Ya sudah, yuk kita doain aja ya Bu. Ya, Bu Sukaisih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Ibu Sukaisih ya Allah. Memohon kepadamu agar ketidakenakan dalam tubuhnya dimohonkan agar Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Amin. Ya Allah, jika sakit yang ada di kakinya, gatalnya Ibu Sukaisih dimohonkan agar Engkau berikan kesembuhan ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika sakitnya Ibu Sukaisih disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa Ibu Sukaisih ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa Ibu Sukaisih ya Allah. Amin. Ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Sukaisih banyak sekali ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Ibu Sukaisih ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika ilmu dari orang tua sebelum Ibu Sukaisih tersebut musyrik ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Ibu Sukaisih ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Sukaisih ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Sukaisih banyak sekali ilmu-ilmu, amalan-amalan yang dipelajari oleh Ibu Sukaisih ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Sukaisih ya Allah. Aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Sukaisih ya Allah. Dan aku mohon kepadamu agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang ada dalam tubuhnya Ibu Sukaisih ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dan pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Sukaisih ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dan pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Sukaisih ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuhnya Ibu Sukaisih banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Ibu Sukaisih ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Ibu Sukaisih ya Allah. Amin. Aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Ibu Sukaisih ya Allah. Amin. Keluarkanlah ya Allah kerajaan-kerajaan jin yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Ibu Sukaisih ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu sihir, teluh dan santet yang ada di dalam tubuhnya Ibu Sukaisih ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Sukaisih ya Allah. Amin. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Sukaisih ya Allah. Amin. Dan aku mohon padamu agar Engkau kembalikan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet pada orang berbuat zalim pada Ibu Sukaisih ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah
agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir tuh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Sukaisih ya Allah amin. Aku memohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu sihir tuh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Sukaisih ya Allah amin. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau kembalikan seluruh ilmu sihir tuh dan santet yang ada dalam tubuhnya Ibu Sukaisih ya Allah amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dan pengobatan-pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Sukaisih ya Allah amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dan pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Ibu Sukaisih ya Allah amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau berikan kesembuhan pada Ibu Sukaisih ya Allah amin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Ibu Sukaisih banyak kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Ibu Sukaisih ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Ibu Sukaisih, yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Ibu Sukaisih ya Allah amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Ibu Sukaisih ya Allah amin. Aku memohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh amalan-amalan Ibu Sukaisih yang dibaca niatnya bukan lillahi ta'ala ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dan juga pengobatan-pengobatan musyrik dari dukun dan orang pintar yang ada dalam tubuhnya Ibu Sukaisih ya Allah amin. Nah, Wih, alhamdulillah, coba balik lagi. Yuk, sini yuk. Waduh, Pak, jalannya udah lancar, ajak ke mall, Pak. Shopping ya. Sudah, lega? Iya, lega. Kata Ustadz jangan banyak melamun. Jangan banyak amalan-amalan yang nggak jelas. ya memang dilarang aja. Kalau memang kangen sama Allah, mending baca Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai Nas. Dan nanti ulang lagi, niatnya satu lillahi ta'ala. Yang lain-lain enggak dulu deh. Ya takutnya nanti banyak itu tuh. Iya. Aduh susah itu ya. Udah? Udah. Lega? Paham ya? Di sana jangan ngelamun ya, kata Ustadz salapan udah. Ucapkan. Iya. Ucapkan salam. Iya, terima kasih Pak Ustadz, ibu-ibu semua, terima kasih bantuan doanya. Ngarerewas. Riweuh kaditu. Ya, terima kasih MNC, Aipan, terima kasih. Sok atuh, santai, relax saja ya. Iya, Coba terima salam. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata suami, salam rametek ramehong katanya. Oh, apa kata suami? Salam apa? Rametek, ramehong. Heeh. Apa itu? Itu yang dulu si Atek dan si Ahong nonton bioskop. Oh, rame. Masih ingat? Pak Ustadz, Ya, makasih ya Aipan. Ya, mangga. Ibu-ibu semuanya. Bapak, istighfar Pak. Ya udah. Ya Allah. Istrinya nggak bisa melek, suaminya nggak bisa ngedip. Aduh, Ustaz tadi banyak banget lagi juga. Iya nggak apa-apa. Iya. Kan namanya di Indonesia. Yang ibu istighfar juga yang tengah ya. Tadi yang tengah Ustaz, Ya. posisi tangan itu gini terus keras. Saya istighfar tiba-tiba kayak gini. Wah gitu Ustaz. Ibu Ketawa lagi Bu. Ibu yang kesurupan udah enakan ketawa. udah gitu ngajak salaman masa. Ya udah. Istighfar terus ibu di situ. Itu turunannya si Jagur dia berarti.
Pas dideketin, relax mulai, wah gitu. Astagfirullahaladzim, ya udah. Lanjut Ustaz ya. Tarik, Mas. Tarik. Sini Pak, maju ke depan Pak. Sini. Nih. Yuk, duduk ya Pak. Ibu maaf pinjam kursinya satu. Sok. Oh, itu. Ibu maaf. Geser deh, geser. Itu ada kosong satu, geser. Ya, Bapak pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Iya. Ya, itu kosong. Geser aja Bu. Geser, ya. Udah oke. Sip. Bapak, ucapkan salam dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Namanya siapa? Juwansa. Juansa. Ini mah kepala desa tempat di sana ya? Jadi saya punya tanah makam di Parakan Muncang di Sumedang. Bapak kepala desanya betul ya? Iya. Jauh-jauh datang sini. Coba Ibu aja yang menjelaskan. Gimana Bu ceritanya Bu? Ini dari Pakai mic. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Lebih keras, lebih dekat. Saya mohon doanya Lebih dekat, lebih keras. untuk kesembuhan suami saya. Namanya. Namanya Juju Juansah dari Sumedang. Sekarang yang dirasakan kepala ini terasa berat. Sampai ke sini dari atas sampai ke sini Oke, nggak bisa kepala berat, gerak. terasa sampai di Tangan sebelah. tangan bagian kanan, Iya, sampai sampai ke menjulur kaki. ke kaki. Ini tenggorokan kayak ada yang menghalang gitu. Betul Pak, tenggorokannya Suaranya enggak kayak- lancar. Jadi suara nggak lancar. Udah berapa lama? Udah hampir 4 bulan. 4 bulan ini. Yang 1 bulan itu enggak ada suara sama sekali. Bulan pertama. Bulan ini Oktober. sudah lumayan. Ini Ini hasil terapi juga kan, ya, terapi bicara. iya. Ini Udah. di hidung kayak ada yang ada debu gitu. Mampet. Gitu-gitu terus, iya. Oke. Kayak orang bangun tidur gini terus. Iya. Ya ini yang kita alami di Indonesia seperti itu. Persoalan tentang jabatan itu orang mempertaruhkan, menggadaikan iman. Orang itu menggadaikan iman untuk merontokkan lawannya. Dia menggadaikan iman itu kenapa? Ya karena dia ingin menang, itulah setan. Siapapun dia, kalau memang betul ini Pak siapa Juju namanya ya? Pak Juju ini memang lawannya memang menggunakan lawannya saya tidak tahu siapa, menggunakan dukun untuk menyelesaikan untuk kemenangan. Ya itulah setan. Ya dia membunuh seseorang tanpa dihakimi atau membunuh seseorang tanpa ada kesalahan, orang tersebut masuk neraka. Pasti. Sama, nanti ntar lagi persoalan-persoalan negara. Persoalan negara ini pasti ada orang yang melihat seseorang yang ini, wah ini mengkhawatirkan saya. Kemudian dia cari dukun-dukun pembunuh biasanya. Dia cari dukun-dukun pembunuh agar bisa membunuh seseorang dengan mudah. Waktunya 15 menit. Itu banyak yang seperti itu. Dan itu Untuk di Indonesia. kepuasan diri sendiri. Kepuasan nafsunya dia. Atau dia mengatasnamakan sesuatu umpamanya. Jadi, oh ini orang ini tidak baik, orang ini itu, orang ini itu. Dia mencari dukun-dukun. Bisa aja dukunnya dari mulai Natuna, bisa. Bisa aja dukunnya dari mamanya, kota dekat saya, Semarang, bisa. Bisa aja dukunnya dari Surabaya, umpamanya. Kan banyak nih, dukun di Indonesia ini banyak. Dan itu untuk memuaskan nafsu sebenarnya. Dan itulah setan. Dan kalau setan itu, kalau orang itu memang dia dekat sama Allah Ta'ala, ya
dia akan diberi pelindungan oleh Allah Ta'ala. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Iya, tetap akan dilindungi oleh Allah Ta'ala apapun. Tapi ingat, orang yang seperti itu, orang yang mencari dukun untuk kemenangan, apa kasus dengan Pak Juju, ataupun kasus yang lain, orang ini pasti diincar. Orang yang mencari untuk kepuasan nafsunya, untuk kemenangan suatu tujuan, dengan menggunakan dukun, orang ini akan diincar. Oleh siapa? Yang jelas oleh Allah. Ya. Oleh Allah. Jadi yang jelas diincar oleh Allah Ta'ala pasti akan diskenariokan tentang masa depannya dia. Ya. Entah dia nanti mau dibinasakan oleh Allah Ta'ala atau dipermalukan oleh Allah Ta'ala, tergantung Allah. Ya. Sampai di mana dia menzalimi orang lain. Ya. Hanya karena sebuah persaingan. Niat karena sebuah persaingan bisa, merasa bertanggung jawab bisa, tapi intinya adalah otak mereka adalah otak setan. Kalau saya bisa bilang setan karena memang dia tidak menggunakan imannya untuk menyelesaikan suatu perkara, tetapi dia menomorsatukan nafsu untuk menyelesaikan. Ya Allah, aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Pak Juju. Ya Allah, amin. Dan aku mohon agar engkau kembalikan pada orang yang berbuat zalim pada Pak Juju. Ya Allah, dengan ilmu sihir dan santetnya. Ya Allah, amin. Dan engkau balas mereka, engkau balas orang tersebut sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Pak Juju. Ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dan pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Pak Juju. Ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ikut menyerang Pak Juju. Ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh kerajaan jin yang ada dalam tubuhnya Pak Juju. Ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang menyerang Pak Juju. Ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu ya Allah agar engkau keluarkan seluruh ilmu musyrik dan pengobatan musyrik yang ada dalam tubuhnya Pak Juju. Ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Pak Juju. Ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu ya Allah agar engkau kembalikan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Pak Juju. Engkau kembalikan pada orang berbuat zalim pada Pak Juju. Ya Allah, amin. Dan aku mohon padamu ya Allah agar engkau balas orang tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan pada Pak Juju. Ya Allah, amin. Ya Allah, aku mohon padamu jika di dalam tubuh Pak Juju banyak sekali ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Pak Juju, ya Allah. Baik ilmu-ilmu pegangan, ya Allah. Aku mohon padamu jika ilmu-ilmu tersebut musyrik, ya Allah. Aku mohon padamu agar kau ampuni dosa musyrik Pak Juju, ya Allah. Ampuni dosa musyrik Pak Juju, ya Allah. Dan aku mohon padamu agar kau keluarkan seluruh ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Pak Juju, ya Allah. Amin. Dan aku mohon padamu agar engkau keluarkan seluruh amalan-amalan yang ada dalam tubuhnya Pak Juju, ya Allah, yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan syariat Islam, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, ya Allah. Keluarkan seluruh amalan-amalan tidak sesuai dengan sunnah Rasul, ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kau keluarkan seluruh ilmu sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Pak Juju, ya Allah. Dan aku mohon agar engkau kembalikan pada orang berbuat zalim pada Pak Juju, ya Allah. Dan engkau balas dia sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Pak Juju, ya Allah, amin. Ya Allah, keluarkan seluruh ilmu musyrik dan pengobatan musyrik dalam tubuhnya Pak Juju, ya amin. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Pak Juju, ya Allah, amin. Dan mudah-mudahan dengan sembuhnya Pak Juju bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Pak Juju padamu, ya Allah, amin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Sudah lebih tenang, Pak Juju? Gitu. Sudah, ya. Kepalanya gimana? Kepala belakangnya gimana sekarang? Kepala belakang gimana? Hah? Kemendingan. Mendingan? Iya. Tangannya gimana tangannya?
Masih lemas ya tangannya? Ya. Kata Ustaz apa tadi? Perbaiki sholatnya. Betul. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang mau jahat, tertangkal sendiri juga. Ya. Karena Allah sholatnya, segala macamnya. Udah, sekarang mau fokus saja. Amanah, jalankan amanah dengan baik. Yang sudah meninggal dunia, sudah. Doakan saja. Ya, sudah cukup. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Ucap Bapak, yuk. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah lebih jelas lah, ngomongnya sedikit demi sedikit ya. Sok. Mohon Pak Ustaz. Sok, Sami-sami. Ya. Hep. Ya. Doain ya ibu-ibu semuanya ya. Ya. Amin. Mangga sami-sami. Sok. Itulah Indonesia kata Ustadz ya. Indonesia. Untuk kepuasan duniawi, akhirnya mengorbankan keimanan. Akhirnya syirik dan musyrik hanya untuk sebuah tujuan. Jabatan. Akhirnya menyerang sana, menyerang sini. Ketika sudah ada yang serang, ya biasa aja gitu. Hatinya sudah tidak berfungsi lagi. Hatinya, imannya sudah tidak berfungsi kalau saya.